Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang materi suhu kalor. Sebelumnya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Risa Nur Anggreni. Ada, Pak. Bayu Setiaji. Ayu Wandira. Ada. Oke, langsung saja kita mulai materi pertama. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, apa kalian tahu nggak sih kalor itu apa? Kalor itu panas, Pak. Panasnya itu seperti apa? Apakah lebih panas dari matahari? Jenis, Pak. Oke. Dan selanjutnya yaitu kalau suhu itu menurut kalian apa? Suhu itu Celcius, yang buat mengukur panas itu suhu. Kali ini saya akan nge-share screen materi tentang suhu dan kalor. Nih yang akan kita pelajari itu ada 5, maaf. Suhu, kalor, termometer, pemuaian, dan hukum asas Planck. Seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Risa tadi, suhu dan kalor. Selanjutnya akan masuk kepada materi termometer. Termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Termometer itu memiliki 4 skala. Yang pertama yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Konversi antara 4 skala tersebut ditunjukkan dan memiliki nilai untuk Celcius itu T. Sedangkan Reaumur untuk yang Celcius menuju ke Reaumur itu ada 5/4 T. Celcius menuju ke Fahrenheit 5/9. Dan Celcius menuju ke Kelvin T dikurangi 273. Selanjutnya itu menghitung
Selanjutnya yaitu pemuaian. Pemuaian itu ada 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Untuk pemuaian zat padat itu ada 3, muai panjang, muai luas, dan muai volume. Sedangkan untuk pemuaian zat cair itu molekul zat cair yang lebih bebas dibandingkan pada zat padat. Untuk pemuaian gasnya itu ada 3, isotermik, isobarik, dan isobarik. Untuk pemuaian isotermik atau suhu tetap itu T1 sama dengan T2, di mana P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2 sama dengan konstan. Yang kedua yaitu isobarik atau tekanan tetap, sama atau bisa dirumuskan P1 sama dengan P2. Untuk persamaannya yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V per T itu konstan. Yang ketiga yaitu isokorik atau volume tetap, dirumuskan dengan V1 sama dengan V2 dengan persamaan V1 min per T1 sama dengan P2 per T2 atau P per T sama dengan konstan. Untuk rumus kalor itu menggunakan rumus sebagai berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q banyaknya kalor yang diterima atau dilepas. Untuk satuannya Joule. Dan M-nya adalah massa benda bersatuan dengan satuan kilogram. Untuk C-nya kalor jenis benda. Satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk delta T itu perubahan suhu. T2 dikurangi T1. Untuk satuannya Kelvin dan Celcius. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu dirumuskan dengan C sama dengan Q per delta T. Di mana jika dijabarkan C sama dengan M kali C kali delta T per delta T. Karena antara suhu atas dan bawah itu sama, jadi delta T bisa dicoret. Jadi C sama dengan M dikali C. Selanjutnya yaitu kalor laten. Kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat perubahan wujud. Kalor laten memiliki rumus L sama dengan Q per M. Atau untuk mencari kalornya itu menggunakan rumus M dikali L, di mana Q itu mengartikan kalor dengan satuan Joule. M
yaitu massa zat atau dengan satuan kilogram, L sama dengan kalor laten atau joule kilogram. Dengan satuan joule per kilogram. Selanjutnya yaitu asas Black. Asas Black menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, dari isolasi, kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah. Asas Black memiliki rumus kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Untuk persamaannya, kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Untuk kalor yang diterima itu M1 dikali C1 dikali delta T. Untuk kalor lepas yang dilepas itu M2 dikali C2 dikali delta T. Di mana M1 dikali C1 dikali dalam kurung TA dikurangi T1 sama dan menghasilkan M2 dikali C2 dalam kurung T2 min TA. Untuk M1 itu massa benda yang menerima kalor, dan sedangkan M2 massa benda yang melepas kalor. T1 itu suhu rendah atau mula-mulanya massa 1. Sedangkan T2 suhu tinggi mula-mula untuk massa yang kedua. Untuk TA itu suhu terakhir atau campuran. TA didapat dari T2 dikurangi T1. Ini adalah grafik perubahan wujud. Pada grafik min 10 itu benda itu masih dalam keadaan beku. Ketika naik sampai ke 0, dari beku es akan melebur akan menjadi cair. Nah, setelah dari 0 itu akan naik lagi menjadi suhunya 100 derajat Celcius, ini sudah berubah menjadi cair. Jika suhunya di atas 100 derajat, maka perubahan wujud tersebut yang tadinya cair akan menjadi gas, menguap. Untuk perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama konveksi, kedua konduksi, yang ketiga radiasi. Konduksi adalah untuk peristiwa konduksi terjadi karena satu partikel atom atau molekul bergetar dan berinteraksi dengan atom-atom atau molekul tetangga. Jadi contohnya itu ketika kita sedang menggoreng bakwan, kan untuk yang mengangkat makanan dari wajan yang panas itu kan nggak mungkin kalau pegangannya itu terbuat dari besi. Jadi pegangannya itu terbuat dari kayu karena kayu tidak menghantarkan panas. Untuk rumus laju kalor konduksi itu Q per T sama dengan K dikali A delta T per D. Di mana delta T sama dengan TB dikurangi TC. Dengan keterangan untuk rumus tersebut adalah A luas permukaan dengan satuan meter persegi, D panjang bahan dengan satuan meter, TB suhu pada ujung B atau titik B, TC
suhu pada ujung C atau titik C. Untuk K-nya konduktivitas kalor termal. Untuk T-nya itu waktu. Selanjutnya konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor karena berpindahnya partikel atau materi zat itu sendiri. Sama dengan konveksi. Sama dengan konduksi. Konveksi juga hampir memiliki rumus yang sama. Cuman yang membedakan jika konduksi menggunakan K, sedangkan konveksi menggunakan H. Jadi H ini adalah koefisien konveksi. Selanjutnya yaitu adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi berpindah dengan cara merambat tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Untuk emisivitasnya kurang dari 0 dan kurang dari 1. Faktor yang membedakan sifat penyerapan permukaan Halo, apakah Anda masih bisa dengar? Bisa, Bapak. Untuk radiasi ini hitam sempurna dengan nilai emisivitasnya itu sama dengan 1. Yang kedua, untuk warnanya putih sempurna itu untuk emisivitasnya sama dengan 0. Untuk rumus tau adalah tetapan Stefan Boltzmann dengan nilai tetapannya 5,67 dikali 10⁻8. Untuk rumus hukum Stefan Boltzmann itu I/T sama dengan E dikali tau dikali A T pangkat 4. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, apakah masih ada yang dibingungkan? Jika ada, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak Fajar. Secara mudah bagaimana membedakan konduksi, konveksi, sama radiasi tanpa menyertakan rumus? Ya, dari saya terima kasih. Dadah.
Oh, baik, terima kasih Mbak Risa. Nah, sebelum saya menjawab, apakah dari teman-teman ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Akan mendapatkan poin. Saya Bapak. Silakan Mbak Ayu. Gini Mbak Risa, konduksi itu pengantar panas yang menyertakan partikel, kayak harus menggunakan alat, sedangkan kalau konveksi itu tidak menyertakan gitu. Kalau radiasi itu perpindahan panas secara langsung Mbak Risa, seperti itu. Kalau konduksi itu secara mudah itu kalau kayak yang diterangkan Bapak Fajar tadi, kan sedang memasak minyak goreng lah, konduksinya itu dari panci, terus konveksinya pada minyaknya, sedangkan radiasinya itu pada api yang menyertainya. Seperti itu Mbak Risa, bisa diterima. Bisa Mbak Ayu, terima kasih. Itu ya, terima kasih sebelumnya Mbak Ayu sudah memberikan jawabannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya akan meluruskan kembali jawaban yang telah dijelaskan oleh Mbak Ayu. Cara membedakannya itu sangat mudah sekali. Untuk konduksi itu perbedaan panas tanpa disertai medium atau alat-alat yang membantu, itulah. Untuk konveksinya itu perbedaan panas yang disertai dengan perbedaan medium, jadi menggunakan suatu alat. Zat perantara lah intinya. Untuk radiasi itu perpindahan panas tanpa diperlukan medium. Radiasi ini hampir sama dengan konduksi. Bagaimana Mbak Risa, apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik Pak Fajar, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah bisa menerima. Karena waktunya sudah hampir habis, saya akan menarik sebuah kesimpulan dari materi hari ini. Kalor, untuk pengertian kalor itu merupakan panas yang berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang memiliki kekurangan kalor. Untuk suhu itu adalah berpindahnya suatu zat partikel satu ke zat partikel yang lain. Suhu itu hampir sama dengan kalor, Pak. Untuk mungkin itu saja penguatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.